Hai, jumpa lagi dengan Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat bolen lilit dengan kulit pastry homemade. Dan nanti juga ada cara untuk membuat kulit pastry-nya ya. Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Nah, ini bahan untuk membuat kulit pastry-nya ya. Ada 1 kg terigu protein tinggi. Saya langsung membuat banyak ya. Dan ini 100 sampai 150 gram margarin ya, atau bisa diganti dengan butter. 2 butir kuning telur. Setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan gula pasir. Dan ini air putih dingin ya, sebanyak 500 ml. Yang pertama kita mau membuat kulit pastry-nya dulu. Kita campur bahan kering, gula dan garamnya ke dalam terigu. Kita aduk dulu supaya tercampur rata, kemudian masukkan kuning telurnya. Di sini saya mau mencampurnya dengan mixer ya, karena ini terigunya 1 kilo, lumayan berat kalau mengaduk pakai tangan. Tapi kalau mau manual juga boleh. Ini dengan speed paling rendah saja, hanya cukup tercampur rata. Kemudian kita masukkan margarinnya. Nah, ini margarin juga dalam kondisi dingin ya, jadi kita masukkan dulu ke dalam kulkas sebelumnya sebentar saja, lalu kita campur seperti ini. Ini mixernya dengan speed paling rendah saja supaya tercampur rata saja. Nah, ini saya aduk juga dengan spatula supaya bagian bawah tercampur. Ini tujuan menggunakan mixer hanya supaya meringankan saja ya. Jadi karena ini terigu 1 kilo, cukup berat kalau pakai tangan. Nah, ini dicampur dengan tangan seperti ini dulu supaya tercampur antara margarin dan terigunya ya, tercampur rata. Kemudian kita masukkan air dinginnya secara bertahap, sedikit-sedikit dulu, supaya adonannya tidak terlalu lembek ya. Kita mixer lagi kecepatan rendah saja, sampai dia menyatu ya semua, sampai kalis. Tapi tidak perlu kalis seperti roti, karena ini membuat kulit pastry hanya cukup sampai tercampur rata saja. Nah, ini saya taruh di alas kerja supaya memudahkan untuk menguleninya. Menguleninya juga hanya sebentar saja ya, bisa dengan cara seperti ini, seperti mencuci baju. Nah, ini sudah tercampur rata, bisa sesekali kita banting-banting seperti ini, sebentar saja. Nah, ini sudah cukup kalis ya. Kalau sudah seperti ini, kita tutup, kita proofing dulu, istirahatkan adonan selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Tekstur adonan jadi lebih lembut ya, lebih lembut. Kalau kita tarik, dia membentuk elastis seperti ini dengan sendirinya, glutennya membentuk. Jadi tidak perlu kita uleni sampai kalis elastis, dia dengan sendirinya sudah elastis. Nah, ini mau saya timbang. Untuk 1 kg terigu ini saya bagi 2 supaya memudahkan menggilasnya dengan margarin pastry-nya nanti. Karena kalau langsung sekaligus alas kerja saya tidak cukup ya, karena bisa lebar, sangat lebar kalau untuk 1 kg terigu. Jadi saya bagi 2 seperti ini. Nah, kita lakukan dulu untuk satu bagian adonan ini. Digilas tipis dengan rolling pin seperti ini. Jangan terlalu tipis, dikira-kira saja sekitar 1 sampai 1,5 cm. Kita gilas tipis membentuk bulat.
Nah, kalau sudah melebar seperti ini, kemudian ini kita masukkan coarse fatnya atau margarin pastry-nya. Maaf tadi di depan saya tidak menyebutkan bahannya. Coarse fat ini coarse fat ya, untuk membuat kulit pastry. Coarse fat atau mentega pastry. Nah, ini kita taruh di posisi tengah seperti ini, kemudian kita tutup melipat seperti amplop. Ditutup yang rata ya, jangan ada celah terbuka. Nah, dilipat seperti ini ya, seperti melipat amplop. Jangan sampai ada lubang yang rapat ya. Kemudian kita gilas lagi dengan rolling pin. Rolling pin kita taburi terigu supaya tidak lengket saat menggilasnya, dan adonannya juga boleh ditabur dengan terigu. Dan menggilasnya pelan saja, jangan terlalu ditekan karena nanti coarse fatnya bisa pecah keluar. Nah, itu yang menyebabkan kulit pastry gagal membentuk lapisan-lapisan. Jadi perlahan saja, jangan terlalu ditekan. Kemudian ini lipatan pertama, kita lipat seperti ini ya caranya. Dilipat membentuk huruf S. Nah, yang sisi sebelahnya melipat ke atas, sisi sebelahnya lagi melipat ke bawah, jadi seperti huruf S seperti ini. Kemudian kita pipihkan lagi dengan rolling pin, digilas perlahan saja, jangan terlalu kencang. Nah, sampai dia melebar. Kemudian kita lipat lagi seperti lipatan pertama ya, tapi bukan membentuk huruf S, tapi ini lipatan single. Nah, kemudian kita balik, lalu kita gilas lagi. Nah, lipatan ketiga seperti lipatan kedua, seperti ini, lipat single. Kemudian ini saya mau masukkan ke kulkas dulu ya, selama 10 menit, karena supaya saat digelas adonannya tidak berat. Jadi kalau dirasa sudah berat, kita masukkan ke kulkas dulu 10 menit saja, sebentar saja, lalu kita gilas lagi. Nah, ini tadi lipatan ketiga ya. Ini kita gilas lagi lipatan ketiga ini. Nah, ini karena sudah dimasukkan ke kulkas tadi sebentar, saat digilas sudah tidak berat ya, adonannya sudah sedikit lembut. Ini kita pipihkan lagi sampai melebar. Perlahan saja ya, supaya mencegah coarse fatnya pecah. Ini kemudian lipatan keempat, lipatan terakhir seperti tadi lipatannya single. Kemudian dipipihkan lagi. Nah, ini karena sudah terakhir, jadi saya mau bagi dua untuk penyimpanannya ya, karena wadahnya kecil, jadi saya bagi dua seperti ini supaya muat dalam wadah. Nah, ini setelah saya potong, ini teksturnya berlapis. Nah, ini kemudian sebelum kita masukkan ke kulkas, kita bungkus dulu, bisa dengan plastik wrap ya, atau plastik biasa. Ini saya pakai kertas roti, tapi agak sedikit lengket setelah kita keluarkan dari kulkas, jadi lebih baik memakai plastik saja. Nah, disimpan dalam wadah tertutup, baru dimasukkan ke dalam freezer kalau ingin tahan beberapa minggu. Tapi kalau mau segera dipakai, dimasukkan saja ke kulkas bawah. Ini bahan isian, ada pisang secukupnya, pisang manisnya memakai pisang raja ya. Coklat batang secukupnya, bisa diganti dengan coklat meses. Keju, dan ini keju yang diparut, juga keju untuk isiannya. Ini gula pasir juga secukupnya untuk taburan. Dan ini kuning telur untuk olesannya. Sekarang kita mulai membuat bolen lilinnya. Caranya, kulit pastry yang tadi sudah kita buat, ini kita bagi dulu
ke dalam beberapa bagian. Di sini kita timbang seberat untuk satu bolen lilit itu biasanya saya pakai 80 gram ya. Bisa juga 70 gram. Nah, ini saya mau bagi-bagi dulu untuk setiap potongnya menjadi 80 gram. Kemudian kalau sudah setiap potongnya itu kita pipihkan satu persatu, kita pipihkan seperti ini, memanjang ya. Karena kita mau buat bolen lilit, jadi dia bentuknya persegi panjang. Nah, seperti ini. Kemudian pisangnya saya pakai satu pisang buah raja, ini dibelah tengahnya, kemudian kita isi dengan, kalau bolen coklat ya isi dengan coklat ya. Kemudian sebelumnya kita tabur kulit pastrinya ini dengan gula pasir, tapi opsional, kalau tidak suka rasa manis bisa tidak pakai. Setelah itu saya mau tambahkan meses sedikit saja. Ini opsional juga, tidak pakai coklat meses lagi juga tidak apa. Lalu kemudian kita gulung seperti ini caranya. Digulung setengah, sebelumnya itu kita kerat-kerat dulu. Setengah kulitnya lagi kita kerat seperti ini ya, jangan sampai putus. Nah, ini bawahnya disisakan ya, jangan sampai putus. Kemudian kita rapatkan pinggirnya, kita tutup ujung-ujung pisangnya. Nah, lalu paling ujung bagian kulitnya bawahnya ini kita beri olesan telur untuk sebagai perekat, supaya saat di oven dia tidak terbuka ya. Ini kita gulung seperti ini. Rapatkan pinggir-pinggirnya supaya nanti tidak bocor coklatnya. Walaupun kadang-kadang ada juga sih bocor sedikit. Nah, seperti ini ya. Benar-benar kita rekatkan, kemudian kita tata di loyang. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Taburi dulu dengan kulit pastrinya dengan gula pasir sedikit saja ya. Kemudian pisangnya kita belah tengahnya, kemudian isi dengan coklat lagi. Lalu kita gulung sampai setengahnya saja. Setengahnya lagi kita kerat seperti ini, jangan sampai putus keratnya. Kemudian ujung kulitnya kita olesi sebagai perekat, kemudian digulung lagi, rapatkan pinggir-pinggirnya. Nah, jadi seperti ini ya, cukup besar ya. Kemudian ini kita panggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan. Kita panggang suhu 200 derajat Celcius 15 menit pertama, api atas bawah. Nah, kemudian kita keluarkan dulu untuk kita oles dengan kuning telur dan kita taburi coklat meses di atasnya untuk isian coklat. Kalau untuk isian keju, taburi dengan keju parut. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam oven, kita panggang lagi untuk 15 menit terakhir, suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Nah, ini sudah matang bolennya. Total pemanggangan 30 menit ya, tapi disesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Wah, jadinya besar ya. Berlapis-lapis, kulitnya juga renyah ini. Oke, silahkan dicoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.